Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ilham Akbar dari Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data kuantitatif menggunakan JSP, yang dimana data yang saya gunakan untuk mengetahui perbedaan self-esteem pada mahasiswa antara laki-laki dan perempuan. Nah, di video ini juga saya akan melakukan uji. Yang pertama ada validitas, kedua ada reliabilitas, selanjutnya normalitas dan homogenitas, lalu uji beda. Nah, langsung aja kita mulai teman-teman. Yang pertama-tama itu ada uji validitas. Tujuan dari uji validitas ini untuk mengetahui kevaliditan item kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Metode yang digunakan dalam uji validitas ini yaitu uji validitas Pearson correlation. Item dinyatakan valid apabila memiliki korelasi antara item dengan total lebih besar dari 0,3 berdasarkan teori Azwar. Nah, pertama-tama langsung aja kita mulai teman-teman ya. Teman-teman buka JSP-nya terlebih dahulu, lalu masukkan data yang ingin kita gunakan. Nah, di sini saya ada 23 item, ya teman-teman. 23 item yang digunakan dengan jumlah data sebanyak 70 responden. Data yang nanti kita gunakan untuk semua uji yang akan kita lakukan. Nah, di sini data yang saya masukkan itu pertama yang pasti ada jenis kelamin, sini menggunakan nominal dan item itu menggunakan scale ya teman-teman sampai skor. Langsung aja kita mulai untuk uji validitas. Pertama-tama buka regression, lalu correlation ya teman-teman. Lalu masukkan semua item dan skor total ya teman-teman ke dalam variables. Nah, masukkan ke dalam sini. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul output uji validitas Pearson, di mana suatu item menyatakan valid jika memiliki korelasi antar item dengan total lebih besar dari 0,3. Kita bisa lihat di bagian Pearson R ya teman-teman. Itu ada di bawah di bagian total. Bagian ini teman-teman. Nah, kita lihat nih di sini apa aja sih item berapa aja yang di bawah 0,3. Ini yang pertama ada item 1, lalu item 3, lalu item 6, lalu item 10, lalu 14, lalu item 17, lalu item 21. Nah, untuk yang tidak valid ini kalian harus ingat ya teman-teman atau catat. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, maka selanjutnya kita bisa melakukan uji reliabilitas. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih tujuan dari uji reliabilitas itu untuk apa? Tujuan uji reliabilitas ini untuk membuktikan konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur
sebuah konstruk atau variabel metode yang digunakan dalam uji reliabilitas. Ini yaitu combat alpha. Item menyatakan reliable apabila nilai combat alpha lebih besar dari 0,70. Nah, kita langsung mulai caranya teman-teman. Pertama-tama klik bagian reliability, lalu pilih undimensional reliability, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan item-item yang valid, teman-teman. Lalu kita setting di bagian analisis. Nah, di sini kenapa sih kita nggak masukin item-item ini? Karena pada bagian validitas ini itemnya tidak valid ya teman-teman, dan di sini juga kita tidak masukkan jenis kelamin maupun total score. Nah, di sini kita ganti conversion ini menjadi conversion alpha. Lalu kita klik cek di atau checklist bagian conversion if item dropped. Nah, muncul nih kan, di sini telah muncul output uji reliabilitas di mana suatu item nyatakan reliable apabila nilai combat alpha lebih besar dari 0,70. Kita bisa lihat di tabel pertama ini menunjukkan reliabilitas seluruh item di mana menunjukkan bahwa nilai combat alpha yaitu sebesar 0,761. Berarti ini menunjukkan lebih besar dari 0,70. Untuk tabel kedua ini menunjukkan reliabilitas setiap item di mana setiap item menunjukkan semua item ini reliable ya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya kita melakukan uji asumsi. Uji asumsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimiliki sesuai dengan syarat yang dibutuhkan uji asumsi. Yang akan kita lakukan adalah uji normalitas dan homogenitas. Nah, sebelum kita masuk ke uji normalitas dan homogenitas, teman-teman pada tahu nggak sih tujuan masing-masing dari uji tersebut? Nah, dari uji normalitas tujuannya itu untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan menyebar atau terdistribusi secara normal atau tidak. Jika normalitas menggunakan uji statistik Shapiro-Wilk dapat dikatakan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan tujuan dari homogenitas untuk mengetahui apakah beberapa varians antar dua atau lebih kelompok data adalah sama atau tidak. Metode yang digunakan adalah uji Levins, di mana data dikatakan homogen jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05. Kita langsung aja ke bagian caranya. Pertama-tama nih, klik bagian t-test, lalu independent sample test. Nah, di sini kita masukkan total ke dalam dependent,
lalu jenis kelamin ke dalam grup variabel. Lalu di sini kita checklist bagian normality, lalu equality variance. Di sini kita menggunakan defense, lalu descriptive, dan bagian descriptive plots. Nah, di sini muncul nih output untuk muncullah outputnya nih, teman-teman. Untuk normalitas, data dikatakan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Kita bisa lihat di asumsi cek table Shapiro-Wilk pada bagian p-value nih, teman-teman, diperoleh yaitu kurang dari 0,001. Nah, dari hasil ini menyatakan bahwa data ini tidak terdistribusi secara normal ya, teman-teman. Lalu untuk homogenitas, data dikatakan homogen jika nilai signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05. Kita bisa lihat di asumsi cek table pada Levins. Ini teman-teman, pada bagian ini. Pada Levin diperoleh yaitu sebesar 0,655. Menyatakan bahwa data ini homogen. Setelah kita melakukan uji asumsi normalitas dan homogenitas, selanjutnya kita bisa melakukan uji hipotesis, yaitu uji beda atau t-test ya, teman-teman. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, teman-teman pada tahu nggak sih tujuan dari uji beda ini untuk apa? Tujuan dari uji beda ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok data pada data ini, membandingkan tingkat self-esteem antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Karena data yang kita punya tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik atau uji Mann-Whitney ya, teman-teman. Nah, kita mulai nih caranya, teman-teman. Pertama-tama klik bagian t-test, teman-teman. Sama seperti tadi, lalu kita pilih independent sample test. Nah, lalu kita masukkan total ke dalam dependent variable, lalu jenis kelamin ke dalam grouping variable. Nah, lalu kita ganti ke bagian Mann-Whitney karena kita menggunakan data non-parametric. Lalu kita checklist bagian local parameter, lalu effect size di sini kita klik coherence dan coefficients, lalu descriptive. Nah, muncullah output seperti ini ya, teman-teman, yang kita bisa lihat pada tabel yang diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,608. Ini menyatakan nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05. Maka HO diterima dan H ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan self-esteem antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sekian penjelasan mengenai langkah-langkah analisis data kuantitatif menggunakan JSP yang dimulai dari uji validitas, reliabilitas, uji asumsi normalitas, dan homogenitas, dan terakhir uji beda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan dari video ini dapat bermanfaat dan dimengerti, serta membantu teman-teman yang sedang melakukan analisis data menggunakan JSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.